materinya transformasi geometri. Temanya itu refleksi atau pencerminan. Suatu bangun dapat mengalami perubahan bentuk atau letak melalui aturan atau pola tertentu. Sedangkan suatu bangun terdiri dari titik-titik yang sangat banyak. Oleh karena itu, perubahan letak suatu titik menurut aturan atau pola tertentu menjadi dasar perubahan bentuk suatu bangun. Pencerminan atau yang lebih sering disebut dengan refleksi seperti halnya bayangan benda yang terbentuk dari sebuah cermin. Sebuah objek mengalami refleksi akan memiliki bayangan benda yang dihasilkan oleh sebuah cermin. Hasil dari refleksi dalam bidang kartesius tergantung sumbu yang menjadi cerminnya. Pembahasan materi refleksi yang akan diberikan ada 7 jenis. Jenis tersebut antara lain adalah refleksi terhadap sumbu X, sumbu Y, garis Y sama dengan X, garis Y sama dengan min X, titik O 0,0, garis X sama dengan H, dan garis Y sama dengan K. Nah, berikut rumus dari refleksi pencerminan. Titik A, B direfleksikan terhadap sumbu X menghasilkan bayangan A min B. Ini kalau manual ini secara matriknya 1 0 0 1 dikali dengan A B, begitu juga seterusnya. Teman-teman bisa lihat sendiri ya. Oke, terima kasih. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Aulia di channel YouTube saya, Aulia Putri. Oke, di video kali ini saya akan membuat tutorial penggunaan GeoGebra dalam pembelajaran transformasi geometri. Nah, sebelum video tutorial ini sebenarnya sudah saya sajikan ya materinya tentang refleksi atau pencerminan ya. Pokoknya rumusnya tuh harus diingat. Nah, sebelum saya mulai, saya memperkenalkan GeoGebra seperti ini. Tampilan layar inilah layar HP saya seperti yang teman-teman ketahui. Jadi saya menggunakan GeoGebra versi Android. Nah, GeoGebra versi Android itu dia berbeda tampilannya dari GeoGebra versi Windows atau versi yang di laptop. Nah, kalau versi di HP ini GeoGebra-nya dia terbagi menjadi 3, yaitu ada Graphing Calc, Geometry, dan 3D Grapher. Nah, Graphing Calc itu sudah pasti untuk kayak kurva, menghitung kurva gitu ya. Kalau Geometry itu untuk bangun datar, dan 3D Grapher itu untuk bangun ruang. Nah, kalau untuk di Windows itu biasanya dia jadi satu ya teman-teman. Dia jadi satu aplikasi. Ya bentuknya tidak bisa saya tunjukkan karena saya menggunakan HP ya. Nah, kita langsung aja buat penggunaannya. Di sini teman-teman bisa lihat contoh soal ya. Yang kali ini saya pakai transformasi geometri ini ya tergantung dari contoh soalnya. Dari soal yang ada. Nah, saya ini menggunakan soal, ada 2 soal. Nah, soal pertama ya teman-teman bisa lihat di kanan video saya ini. Lihat soalnya, bayangan segitiga ABC dengan titik A 2,3, B 3,5, C 4,1 jika dicerminkan terhadap sumbu X dan sumbu Y adalah. Nah, kita menggunakan segitiga ABC, berarti otomatis kita masuknya ke geometri atau bangun datar. Nah, kita ke pengaturan, lalu tampilkan sumbu, tampilkan kisi, lalu kita atur ya. Nah, ini agak ribet emang kalau di Android, tapi saya it's okay aja. Karena membuat segitiga, kita langsung aja ke poligon ya teman-teman. Saya bisa pakai titik, baru pakai ruas garis itu bisa. Oh ya, sini kalau pakai Android dia itu berbasis bahasa Indonesia ya, jadi lebih mudah. Sebenarnya semuanya ada kekurangan dan kelebihannya seperti ini. Nah, kita langsung buat ke poligon aja biar mempersingkat waktu. Kita langsung aja ke titik A yang pertama yaitu 2,3. Lalu ada titik B 3,5. Lalu ada C 4,1. Nah, kita kembali lagi. Oke. Nah, jadilah sebuah segitiga.
aduh maaf ya, jadi sebuah segitiga. Nah kita ini kita tekan ini ya, kita atur supaya teman-teman bisa jelas. Nah lihat nama dan nilainya, tadi cuma nama tok ya, nama saja, nama nilai. Nah sudah seperti ini. Nah akan direfleksikan terhadap sumbu X. Nah sumbu X itu yang ini ya teman-teman, yang ini ya, yang sifatnya horizontal, dan sumbu Y itu vertikal. Teman-teman sudah tahu. Nah, setelah segitiga ada jadi, kita akan merefleksikan ini terhadap segitiga ini terhadap sumbu X. Caranya seperti ini, garis yang melalui 2 titik ya, terus kita ini ya, sudah ya, itu cuma perumpamaan. Nah terus kita menggunakan refleksi objek pada garis. Nah kita tekan objek ini dan garis ini. Nah teman-teman bisa lihat, oh iya, biar lebih ini ya, saya ubah dulu warnanya biar teman-teman bisa membedakan dengan baik ya. Nah seperti ini. Nah ini refleksinya ya, refleksi dari bangun segitiga. Nah ini A aksen ya, bener ya tuh. Wah, dan teman-teman lihat ini refleksi terhadap sumbu X. Kita membuat untuk terhadap sumbu Y. Sumbu Y teman-teman kasih tahu ya, ini ya. Kita memberikan ini dulu sebentar ya, teman-teman nggak bingung. Ini kita ubah warna aja dulu jadi purple ya. Nah terus kita akan refleksikan terhadap sumbu Y. Sama caranya sama kayak tadi teman-teman. Garis yang melalui 2 titik. Titiknya sembarang aja nggak apa-apa. Tuh kayak gini nanti titiknya ya. Nah terus nanti kita ubah warnanya biar teman-teman nggak bingung. Kita ganti warnanya menjadi apa ya teman-teman? Hijau ya. Nah terus kita sama kayak tadi, mudah sekali. Refleksi objek pada garis, kita tekan bidangnya lalu kita tekan garisnya. Nah jadi teman-teman untuk refleksi terhadap sumbu Y nya kita ubah warna biar teman-teman nggak bingung. Kita ganti warna orange ya. Nah kita perkecil aja biar, nah teman-teman kita, nah ini merupakan refleksi terhadap sumbu Y ini, yang ini ya ini. Nah kita lihat di kanan video ini ada hitungan manual sama apa enggak ya teman-teman. Nah terhadap sumbu Y dengan rumusnya itu, oh ya tadi terhadap sumbu X yang tadi itu rumusnya X A min B, lalu terhadap sumbu Y itu min A, B. Kita lihat A aksen sama dengan min 2,3, terus B aksen sama dengan min 3,5 sama ya, dan C aksen sama dengan min 4,1 sama teman-teman. Nah sekian pertanyaan nomor 1 ya, ini teman-teman bisa lihat sendiri. Kita save dulu. Oke teman-teman, kita lanjutkan ke contoh soal kedua. Nah, sini. Oh ya teman-teman bisa lihat contoh soal
di kanan saya, yaitu bayangan dari garis Y sama dengan 3x tambah 6 jika dicerminkan terhadap garis X sama dengan 5 adalah, nah pertama kita adalah menentukan garisnya, yaitu bisa kita langsung masukkan aja biar lebih mudah. Kita kan tidak tahu kalau misalnya cara pakai GeoGebra kan kita tidak tahu dia titiknya di mana-mana kan nggak tahu. Bisa kita langsung tulis aja ya teman-teman, 3x ditambah dengan 6. Nah teman-teman bisa lihat sendiri nih ya. Titiknya ada di sama ya teman-teman. Nah di kanan saya ini sudah saya sediakan untuk menentukan nilai titik dari garis Y sama dengan 3x plus 6, bahwa x nya itu sama dengan min 2 dan y nya sama dengan 6. Sama ya teman-teman dengan ini biar lebih mudah saya ganti aja warnanya dengan warna merah aja ya. Terus kemudian akan dicerminkan terhadap garis X sama dengan 5 adalah, nah pertama teman-teman kita buat ini kebetulan toolsnya ini dia tidak ada apa slider, jadi kita tulis juga bisa nggak apa-apa teman-teman. Kita kan H ya, H sama dengan 5. Nah kita bisa langsung, nah di sini ini belum muncul ya teman-teman. Caranya gini, pengaturan ini minimal 0,1. Nah kita sini sorry. Ya sebenarnya nggak perlu dipaskan sih. Nah terus kemudian kita menggunakan ini lagi, kita masukkan bahwa kan tadi garis X sama dengan 5, berarti kan garis X dia sama dengan H. Nah teman-teman jadi seperti ini. Nah equation nah jadi seperti ini. Nah ini adalah merupakan cermin, istilahnya ini merupakan cermin ya, ini cermin. Kita buat ketebalan garis saja yang kita tipiskan aja. Sini kita buat warnanya menjadi cerminnya jadi biru ya, teman-teman nggak bingung juga. Nah terus kemudian sama kayak tadi, cara tadi kita menggunakan mana ya ini refleksi objek pada garis. Nah kita tekan garis yang mau direfleksikan dengan cerminnya. Nah kalian bisa lihat di sini. Nah ada nih, merupakan kita ganti warna aja biar teman-teman bisa mudah ya. Ini merupakan hasil cerminannya. Kayaknya nggak cocok ya warnanya. Nah seperti ini kita bisa untuk tidak tampilkan ya, sudah kita nggak apa-apa. Terus kita lihat nah ingin aku tunjukkan dia terdapat potongan ini ya. Nah di kanan saya ini saya sudah menghitungnya secara manual juga. Nah itu dia memiliki hasil akhir dari bayangan Y atau Y aksennya itu sama dengan 36. Nah seperti ini, bener ya teman-teman, 36. Untuk min 3x nya nggak usah. Min 3x aksennya itu didapat dari garis y nya, y nya sama dengan 3x
3x ditambah 6, maka itu Y aksen sama dengan 36 min 3x aksen ya. Itu memang bayangan dari garisnya, jadi bayangan garisnya. Jadi kita bisa itu tinggal jadi hasil aslinya itu Y aksen sama dengan 36 min 3x aksen. Nah, misalnya kalian tidak menghitung secara manual tapi menghitungnya pakai GeoGebra, kita bisa menentukan yaitu ini 36-nya ini sebagai awalannya Y aksen sama dengan 36. Nah, min 3x nya itu didapat dari garis besar nilai X dari garis tersebut. Tinggal tambah aksen. Teman-teman, kita save ya, kita simpan, kita beri judul refleksi 2 PM SMA. Oke. Nah, tentang nah ini udah. Oke, kita lanjutkan ke latihan soal nomor 3 ya. Ini merupakan soal tambahan aja biar pelajaran transformasi geometri tentang refleksi pencahayaan itu lebih lengkap ya, lebih komplit, karena semua rumus kita ada contoh soalnya. Ambil ini ya, saya persiapan ya. Bayangan dari persegi PQRS dengan titik P min 6,2, titik Q min 12,6, dan titik R min 16,0, dan titik S min 10,4 jika direfleksikan terhadap garis X sama dengan Y, garis X sama dengan min Y, dan garis Y sama dengan min 5. Untuk sekedar pengetahuan aja ya, garis Y sama dengan X itu dia sama dengan garis Y sama dengan X, dan garis X sama dengan min Y itu dia sama dengan garis Y sama dengan min X ya teman-teman. Lalu kita langsung aja membuat perseginya dengan titik-titiknya ya teman-teman. Kan kita tidak tahu dia punya jarak berapa. Kalau misalnya kita tahu dia punya jarak itu pakai segi N beraturan ini. Nah, kita langsung aja, kita nggak masih itu min 6,2 titik, nanti diganti ya bentar teman-teman, satu-satu. Lalu min 12,6 min 12,6 ya. Lalu ada L min 16 di sini ya teman-teman. Lalu ada titik yang terakhir yaitu di min 10,4. Nah, setelah ini jadi, kita perkecil dulu. Nah, lalu kita buat poligon ya teman-teman, A, B, C, D. Nah, ini kalau disoalkan PQRS teman-teman, jadi kita ubahnya caranya seperti ini. Tekan A, lalu kita tekan ini ya. Kita ganti deh, ingat ya besar. Nah, kita juga bisa atur format keterangan, jadi ada nilainya biar teman-teman gak bingung ya. Saya ganti dulu ya. Banyak orang bilang kalau GeoGebra pakai HP itu ribet ya, tapi kalau saya tidak. Tergantung orangnya sih, pandai apa misalnya emang bisa ngatur apa enggak. Ya memang sesuai dengan soalnya. Lalu jika direfleksikan terhadap garis X sama dengan Y, jadi kita langsung tulis aja dimasukkan nih teman-teman, gak bingung. Garis X sama dengan Y ya.
garis X sama dengan Y seperti ini. Nah teman-teman kalau mau lihat ya, kalau buktikan garis X sama dengan Y itu sama dengan garis Y sama dengan X, saya akan buktikan di sini ya. Nah tuh dia ada lebih tebal, itu pertanda itu garisnya sama ya teman-teman. Lalu kita langsung masuk aja, kita langsung buat cermin yang kedua, yaitu garis X sama dengan min Y. X sama dengan min Y. Nah seperti ini tuh, garis yang ini ya, biar saya bedakan sebentar, saya bedakan, kasih warna ya, merah dan biru aja deh. Ini saya bangunnya tak ganti aja, mana purple, aku senang purple. Lalu ini ya equationnya nih. Saya akan buktikan bahwa garis X sama dengan min Y itu dia sama dengan Y sama dengan min X. Y sama dengan min X. Nah lihat birunya kembali tebal, berarti sama ya teman-teman. Nah ini enggak usah. Nah udah, kita udah buat cerminnya. Sekarang kita, oh ya lupa cermin satunya, garis Y sama dengan min 5. Kita langsung tulis aja biar mudah mempersingkat waktu, min 5. Nah itu teman-teman ya. Jadi seperti ini garisnya. Ini saya ganti warna aja, warna apa teman-teman? Biru, hijau aja, hijau ya. Jadi ini membentuk titik potongnya, membentuk segitiga ya teman-teman. Ada titik potong di sini, dan di sini ya, perpotongan di cerminnya. Nah sekarang kita buat seperti tadi, sama kayak cara sebelumnya. Nah refleksi objek pada, kita pertama pakai garis Y, X sama dengan Y yang tadi yang warna merah ya teman-teman. Refleksi objek pada garis, tekan ini sama bidangnya. Nah akan muncul seperti ini. Nah kita hitung aja dulu semua ya teman-teman, kita hitung aja dulu semua. Maksudnya bukan itu, kita refleksikan dulu semuanya, garis ini dengan garis X sama dengan Y, lalu refleksi terbalik ini dan ini. Sorry, kasih pada objek ini dengan ini. Nah seperti ini teman-teman, kita tekan. Nah, wah seru sekali ya teman-teman. Nah kita di kanan video ini saya sudah menyediakan hitungan manual kami. Kita cocokkan yuk, sama nggak ya? Tadi ini gambar, kita ubah warna aja ya. Kalau bayangannya itu dia warna kuning. Oh gak jelas kuning ya. Ini juga kita buat aja warna kuning. Sorry. Lalu ada nah ini merupakan, yang kuning itu merupakan bayangannya ya. Coba kita lihat teman-teman, bayangan yang satu tadi yang ini ya, yang terhadap garis X sama dengan Y. P-nya itu 2,6 sama teman-teman. Q-nya, Q aksennya dengan 6,12. Bener ya teman. Lalu garis R-nya 0,16 dan S aksennya min 4,10 sama ya. Sekarang kita langsung garis Y sama X sama dengan min Y ya. P aksennya itu min 2,6 sama Q aksennya itu min 2,12 sama R aksennya 0,16 sama S aksennya 4,10 sama ya. Lalu terhadap garis Y sama dengan min 5, P aksennya itu sama dengan min 6,12 sama Y, Q sama min 12,16, R min 16 min 10 dan S min 10 min 6. Wah alhamdulillah semua sama ya teman-teman, sesuai. Nah jadi kita save dulu, simpan, kita beri namanya
refleksi pembelajaran matematika SMA. Refleksi yang ketiga ya. Oke. Nah, jadi teman-teman, sambil menunggu kesimpan, ini menggunakan GeoGebra ini sangat efektif menurut saya, menurut kami, karena mudah dan anak-anak pasti lebih mengerti. Jadi mungkin saya juga dulu zaman SMA itu, dulu zaman sekolah belum tahu aplikasi ini, saya baru tahu pas kuliah. Dan ini apabila benar-benar ditingkatkan ya penggunaan GeoGebra di setiap pembelajaran baik SMP atau SMA tentang geometri, itu sangat bagus, karena termasuk garis X sama dengan Y itu kan kalau mereka tidak hafal plusnya di mana kan tidak tahu. Jadi kita bisa mencoba garis X sama dengan itu di mana. Jadi itu bagusnya GeoGebra, dia bisa tahu dengan cara masukkan tadi nih. Itu sangat bagus ya. Mungkin itu saja, sekian video tutorial tentang GeoGebra kali ini, tentang transformasi geometri, refleksi dan pencerminan. Jangan lupa ya, kalau teman-teman suka video ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya channel YouTube aku ya. Dan terima kasih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.